Jadi pekerjaan A ini tidak ada fisiknya, tapi biayanya tetap ada. Itu menjadi salah satu hal yang membuat saya pertama kali 2019 itu kepikiran, kok kayak gini ya caranya ya? Nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya dari situ, semua impian-impian saya buat jadi PM tuh runtuh. Karena, wah kalau kayak gini caranya, saya zolim nih ke anak istri saya. Gitu. Sampai pada akhirnya 2025 itu ada satu titik yang benar-benar membuat saya, oke, hari ini resign. Jumlah rezeki kita, jumlah harta kita itu nggak akan bertambah, Mas. Kalau sudah ditetapkan 1 miliar katakanlah ya, mau saya pakai cara yang halal, mentoknya 1 miliar gitu. Mau saya pakai cara yang nggak bener, mentoknya juga segini. Jadi ya kenapa saya harus mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Dengan cara apapun ini nggak akan pernah berubah. Sepi dan rame itu sebenarnya rezeki, Mas. Ketika rame itu dapat rezeki, ketika sepi juga dapat rezeki. Kalau rame kan rezekinya jelas ya, kita dapat harta, kita dapat uang. Kalau lagi sepi, itu sebenarnya kita juga dapat nikmat, dapat rezeki. Nikmatnya cuma dalam bentuk yang lain. Waktu luang. Ketika saya mengubah mindset saya bahwa sepi itu juga nikmat, yang datang, yang keluar justru energinya jadi positif. Warung ini tuh berdiri sebenarnya karena terpaksa. Sebelum 2008 kan ayah saya, bapak saya tuh punya usaha mebel. Hasil dari mebel ini kemudian ditabung di koperasi. Nah, koperasi ini yang mengelola saudara kita. Nah, di 2008 itu saya butuh biaya buat masuk sekolah baru, pindah sekolah, kemudian biaya buat hidup di Malang. Qadarullah, uang tabungan bapak dan ibu ini hilang, lenyap karena ditipu. Ratusan juta itu udah hilang semua, lenyap dan nggak punya apa-apa. Dan waktu itu rumah orang tua saya itu jadi agunan bank. Beberapa kali orang bank datang mau menyita rumah orang tua saya dengan kondisi udah nggak punya apa-apa. Mebel juga setelah 2008 itu sepi. Sampai akhirnya ibu saya nekat buat buka warung ini. Karena memang ibu saya itu terkenal kalau di sana, di lingkungan rumah, itu kalau misalnya ada mantenan, rewang, segala macam, ibu saya ikutan masak dan masakannya enak. Akhirnya kita nekat, ibu saya nekat jualan di Tulungagung. Karena kita melihat kalau di Trenggalek dengan, mohon maaf, buying powernya yang tidak sekuat di Tulungagung, ya kita melihat kalau di Tulungagung lebih potensial gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal selaku pemilik dari Warung Tiwul Asih. Usaha Warung Tiwul ini yang sudah berjalan dari 2008, lokasi di Tulungagung, tepatnya di Bolorejo, Kauman Tulungagung, Barat Pom Bensin Bolorejo, Kauman. Saya sekarang 32, Mas. 2012 saya masuk teknik sipil, lulus 2016. Universitas Negeri Malang, Mas. Kemudian daftar, ada lowongan di BUMN. 2016 keterima kerja di BUMN. Orang melihat tuh kan, wah kerja neng BUMN, jabatannya kayak gini, itu kan kelihatan menyilaukan. Kita pasti akan dipandang gitu kan, jadi orang. Dulu saya menggebu-gebu harus bisa sampai seperti itu, Mas. Workaholic, bahkan pernah juga sampai saya tuh kerja dari pagi sampai jam 10 malam. Jam 3 itu saya bangun, bukan sholat tahajud, Mas, tapi kerja, Mas. Jam 3 pagi saya kerja sampai jam 5, habis itu tidur bentar, bangun lagi, kerja lagi. Salah satu contohnya adalah ketika saya akan seperti ini terus, kemudian jabatan saya naik, saya pertama nggak akan pernah punya waktu buat keluarga, Mas. Saya nggak akan pernah punya waktu buat anak istri, saya nggak punya waktu buat orang tua. Bahkan untuk diri saya sendiri pun, saya nggak punya waktu, Mas. Karena saya melek, kerja, tidur, istirahat, melek lagi, kerja lagi, Mas. Jadi siklusnya seperti itu terus. Jadi saya banyak kehilangan waktu di situ. Apalagi budaya kerja yang siap Pak, harus siap kapanpun, ya itu kan susah dihilangkan ya. Ketika kita ikut sebuah korporasi, kita terikat dengan korporasi itu. 2019 pertama kali kepikiran resign, Mas. Di situ ketika pertama kali ditugaskan menjadi sales manager itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, Mas. Kok gini ya? Kok gitu ya? Contoh spesifiknya itu misal kalau ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi ternyata nggak dilakukan, Mas. Tapi tetap itu harus ada biayanya. Jadi pekerjaan A ini tidak ada fisiknya, tapi biayanya tetap ada. Itu menjadi salah satu hal yang membuat saya pertama kali 2019 itu kepikiran, kok kayak gini ya caranya ya? Nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya dari situ, semua impian-impian saya buat jadi PM tuh runtuh. Karena, wah kalau kayak gini caranya, saya zolim nih ke anak istri saya. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, 2019, 18, sampai 2025 itu saya makin yakin bahwa memang ya ini sudah menjadi budaya. Dan ini susah untuk dihilangkan. Sehingga 2025, saya memutuskan untuk resign. Karena memang ya hati saya sudah tidak bisa lagi untuk melakukan ini gitu.
Jadi saya dari 2019 sampai 2025 itu saya menyiapkan seluruh kebutuhan anak istri, Mas. Dari sisi keuangan saya siapkan. Karena waktu itu 2019 saya juga masih belum menemukan alasan yang kuat. Hanya pemantiknya aja. Kenapa saya masih harus resign nih. Saya mempertimbangkan dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi setelah nanti resign, saya belum ada kegiatan juga. Maka dari itu saya mempersiapkan dari 2019 sampai pada akhirnya 2025 itu ada satu titik yang benar-benar membuat saya, oke, hari ini resign. Ini nggak sengaja, Mas, memang. Jadi saya pas kerja, saya malamnya itu istiqoroh. Paginya itu langsung dijawab sama Allah. Jadi saya waktu itu buka browser HP. Nah, ada notifikasi dari salah satu akun saham. Ketika saya pencet, yang kepencet bukan akun saham itu, Mas. Bukan notifikasi dari saham, tapi YouTube. Nah, di YouTube itu, yang saya pencet, nggak sengaja kepencet itu, kajian Ustadz Khalid Basalamah. Judulnya, Halalkan Pendapatanmu. Waduh, sejak saya itu, wah ini jawabannya nih. Ini jawaban dari yang semalam saya minta nih. Sejak saat itu saya makin mantap. Kemudian ada satu cerita lucu lagi. Jadi ketika saya pulang ke rumah, saya beres-beres kamar. Mau nata baju, di tumpukan paling bawah baju itu ada kertas, Mas. Saya nggak tahu itu kertas apa, terus saya ambil. Ternyata itu kertas daftar keinginan istri saya. Istri saya punya keinginan, punya harapan, punya doa yang dia tulis di situ. Dan salah satunya itu pengen suaminya resign. Jadi ya mungkin itu salah satu doa dari istri saya juga. Kemudian prosesnya memang seperti itu. Kalau berbicara habit dan fitrah kita sebagai manusia, Mas ya. Manusia itu kan tempatnya masalah. Gitu. Kita hidup itu kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Saya meninggalkan BUMN dengan masalahnya sendiri. Kemudian saya melanjutkan warung ibu saya ini dengan masalahnya sendiri. Ketika saya meninggalkan BUMN, saya menerima konsekuensinya. Ketika saya melanjutkan warung, saya juga menerima konsekuensinya. Saya ingin flashback ke warung ini berdiri, Mas ya. Sebenarnya warung Tiwul Asih itu kan berdiri sejak tahun 2008. 2008 saya pindah ke Malang. Kemudian warung ini itu berdiri sebenarnya karena terpaksa, Mas. Sebelum 2008 itu kan ayah saya, bapak saya itu punya usaha mebel. Hasil dari mebel ini kemudian ditabung di koperasi. Nah, koperasi ini yang mengelola saudara kita. Nah, di 2008 itu saya butuh biaya buat masuk sekolah baru, pindah sekolah, kemudian biaya buat hidup di Malang. Qadarullah, uang tabungan bapak dan ibu ini hilang, lenyap karena ditipu. Ratusan juta itu udah hilang semua, lenyap dan nggak punya apa-apa. Dan waktu itu rumah orang tua saya itu jadi agunan bank. Beberapa kali orang bank datang mau menyita rumah orang tua saya dengan kondisi udah nggak punya apa-apa. Mebel juga setelah 2008 itu sepi. Sampai akhirnya ibu saya nekat buat buka warung ini. Karena memang ibu saya itu terkenal kalau di sana, di lingkungan rumah, itu kalau misalnya ada mantenan, rewang, segala macam, ibu saya ikutan masak dan masakannya enak. Akhirnya kita nekat, ibu saya nekat jualan di Tulungagung. Karena kita melihat kalau di Trenggalek dengan, mohon maaf, buying powernya yang tidak sekuat di Tulungagung, ya kita melihat kalau di Tulungagung lebih potensial gitu. Waktu itu kontrak di bangunan ukuran 5 kali 5 meter. Kecil banget di daerah Kalitelu sana. Belum di sini. Nah itu setiap hari ibu saya pulang pergi. Sebelum subuh itu sudah berangkat ke sini. Terus kemudian mampir pasar Bendo, belanja, kemudian sampai warung masak. Sampai sore, kemudian pulang ke Trenggalek, tidur, nyampe itu paling jam 9, tidur jam 11, bangun, jam 11 sampai sebelum subuh masak lagi, balik lagi ke sini. Setiap hari kayak gitu. Saya juga sempat mengalami itu ketika pulang ke Trenggalek dan saya bantu ibu. Memang usahanya seberat itu. Kemudian karena nggak ada customer, dulu kan sosial media belum seramai sekarang, Mas. Jadi marketing yang bisa dilakukan ibu saya itu ya cuman bawain kopi ke petugas SPBU. Karena dulu kebetulan lokasinya di depan pom bensin Kalitelu persis. Alhamdulillah pelan-pelan mulai ada truk datang satu. Nah kalau dulu kan orang lihat warung ada truk mampir, itu kan kalau nggak enak murah kan, pasti kan itu. Nah, akhirnya dari situ mulai berkembang, akhirnya makin rame, nggak cukup, nggak muat. Akhirnya kita pindah kontrakan ke selatannya sekitar 50 meter, kita pindah ke situ makin besar, yang datang nggak cuma supir truk, akhirnya dari dinas-dinas datang, dari warga Tulungagung juga datang. Karena waktu itu memang yang dijual di warung Tiwul Asih itu belum ada di mana-mana. Kita menjual tiwul, kemudian lauknya itu ikan laut yang diasap, kemudian dibuat lodeh. Makanya pelopor nasi tiwul iwak laut di Tulungagung itu ibu saya. Nah,
karena makin rame ini, masalah muncul lagi, Mas. Jadi ketika itu kita 4 bulan menjelang kontrak berakhir, tempat berakhir, nah kita mengajukan perpanjangan. Tapi oleh pemilik kontrakan ini tidak diperkenankan. Akhirnya kita terpaksa mencari kontrakan lagi. Pindah lagi ke selatannya. 4 bulan sebelum kontrak selesai kita pindah. Kita pasanglah banner pengumuman. Dulu namanya masih belum Warung Tiwul Asih, tapi Warung Kali Telu. Warung Tiwul Kali Telu pindah ke selatan. Terus 4 bulan sebelum kontrak selesai kita sudah pindah. Qadarullah, ketika kita pindah, pemilik kontrakan itu membuat warung ini dengan nama yang sama, menu yang sama, tanpa memberitahu kalau kita pindah. Jadi brand kita, masakan kita, ide kita, semua yang kita telah buat itu direplikasi tanpa memberitahu customer kalau kita sudah pindah ke selatannya. Jadi sejak saat itu mulai turun lagi. Dan ini kan butuh waktu juga untuk mengembalikan kepercayaan customer, karena customer yang datang ke sana bilang, loh kok masakannya rasanya berubah. Saya sempat waktu itu iseng beli juga di sana, Mas. Saya kan nggak pernah kelihatan, jadi saya sengaja datang, saya lihat ya memang ketiplek persis. Itu sekitar 2012-13an. Pas saya kuliah, saya ke sana iseng-iseng aja. Menunya sama persis, namanya sama persis, tapi mereka nggak pernah memberitahu kalau kita itu sebenarnya pindah ke selatan. Nah itu artinya kita harus mulai lagi dari nol lagi, nyari customer lagi. Alhamdulillah atas izin Allah sampai sekarang bertumbuh, dan itu kan 2013 sampai 2016 masih di tempat kontrakan yang di Kali Telu itu. 2016 baru kita pindah ke sini. Jadi mulai incas di sini itu saya 2024. 6 bulan sebelum saya resign, saya sudah mulai ke sini, dan ya qadarullah di tahun 2024 itu memang kondisi lagi sepi-sepinya. Setiap hari ada omset masuk, tapi kok hasilnya nggak kerasa gitu kan. Saya ngecek di sini ada problem apa. Nah, setelah saya cek ternyata problem baru tuh muncul lagi, Mas. Di 2024 itu ketahuan kalau ada fraud. Karena nota palsu, kemudian kita sudah siapkan uang untuk bayar supplier ternyata nggak dibayar. Sampai ketika kemarin buka lagi tuh supplier banyak datang, Mas. Mereka bawa tagihan. Di 2024 itu saya ketahuan ada fraud, oke saya tutup. Nggak bisa kalau kayak gini terus. Saya tutup, kita perbaiki, jadi tutup selama 6 bulan. Jadi Desember 2024 itu ketahuan, bulan Januari itu saya tutup, saya renovasi beberapa renovasi kecil. Kemudian setelah tutup 6 bulan, 22 Juli 2025 kemarin, baru saya buka lagi. Nah, itu banyak orang yang bilang kalau setiap lewat sini tuh warung ini udah nggak ada, udah tutup. Karena memang selama itu tutupnya. Juli 2025 atau 1 bulan setelah saya resign itu, saya mulai in charge full di warung. Jadi in charge fullnya setelah saya resign, saya langsung sini, Mas. Saya resign itu 1 Juni 2025, menyelesaikan semua urusan administrasi saya selesai, saya langsung ke Tulungagung. Saya pulang ke Tulungagung ke Trenggalek, udah ngurusin ini dengan kondisi babak belur. Akhirnya tanggal 22 Juli 2025 kita buka lagi. Sebulan pertama itu masih sepi banget. Operasional nggak nutut. Itu udah, ya kita udahlah tetap ikhtiar lah. Karena dulu kan ini saya memutuskan resign juga karena melihat potensi dari warung ini kan. Jadi dari 2008 sampai 2024 aja bisa sustain, ini kan 16 tahun, Mas. Masa sih kalau diteruskan dengan lebih serius kita nggak bisa sustain lebih lama lagi kan. Itu yang membuat saya akhirnya udah resign, incas di sini. Selain itu alasan saya juga karena saya ingin bakti ke orang tua, Mas. Saya kan dari kecil udah nggak deket orang tua nih. Jadi salah satu alasan saya resign itu ya salah satunya karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Dari SMP sampai kuliah saya kan nggak pernah di rumah. Ketika saya resign, saya pengen mengganti bakti saya dulu yang hilang. Kalau saya punya prinsip gini, Mas. Kita itu sukses, kuncinya itu cuma 3 sebenarnya. Kuncinya 3. Pertama, libatkan Allah. Kedua, libatkan orang tua. Ketiga, penuhi hak kewajiban. Kalau libatkan Allah, jelas ya. Apapun yang kita lakukan, usaha apapun, bisnis apapun, kerja dimanapun, itu semua penentu hasil akhir, itu kan Allah. Kita nggak punya sama sekali kontribusi terhadap hasil akhir. Yang bisa kita lakukan kan hanya ikhtiar. Perkara hasil, itu udah hak mutlaknya Allah. Kita nggak bisa menentukan, oh ya Allah, aku udah berusaha keras nih, hasilnya harus seperti ini. Kita nggak bisa. Kedua, itu libatkan orang tua, Mas. Yang kedua ini, saya sudah bilang, saya pengen resign. Dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu, kemudian orang tua juga menyambut bahwa, ya kalau memang seperti itu ya ngapain? Mending di rumah aja, ngurus warung, ngurus usahanya sendiri, tapi kamu terbebas dari resiko itu. Melibatkan orang tua ini salah satu kunci juga kenapa urusan saya itu menjadi mudah.
warung ini juga. Saya pernah dulu ketika akhir tahun lalu, itu kan mulai rame. Kemudian saya merasa sedikit angkuh ya. Wah, rame nih. Saya ngerasa di atas angin nih. Wah, bisa nih. Terus-terus seperti bisa. Nah, karena saya merasa angkuh, saya nggak ngelibatkan orang tua, Mas. Nah, ketika saya melakukan itu, langsung drop. Bread. Omset 1 bulan itu langsung turun 65%, Mas. 2 bulan berturut-turut. Sejak saat itu saya mulai muhasabah. Saya mulai mikir, wah ini nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Wallahi, pelan-pelan mulai naik lagi, Mas. Jadi ridho Allah kan tergantung ridho orang tua ya. Jadi ketika kita sudah melibatkan Allah, kita melibatkan orang tua, ya masalah hidup tuh nggak ada yang berat. Gitu. Karena kita dapat ridhonya orang tua, dapat ridhonya Allah juga. Yang ketiga itu hak dan kewajiban. Jadi saya punya prinsip, terutama ke supplier saya ya. Ketika mereka sudah memberikan total invoice, saya nggak mau menunda. Ada invoice masuk ke saya bayar saat itu juga. Karena dengan mempermudah urusan mereka, saya berharap Allah juga mempermudah urusan saya. Kan memang ada beberapa supplier yang dia tempo, tapi ketika tempo ternyata dia butuh uang nih. Misal belum jatuh tempo, tapi dia ternyata sudah butuh uang, ya saya waktu itu saya lunasi juga. Yang terpenting hak orang lain terhadap saya, Mas. Karena kalau hak saya terhadap orang lain, ya itu nggak lebih penting daripada hak dia terhadap saya gitu. Kalau kewajiban saya ya itu tadi, saya harus membayar tagihan-tagihan. Ada customer kita, kewajiban kita ya melayani dengan baik. Ada supplier datang lagi kita bayar. Kemudian karyawan, saya juga sebisa mungkin memberikan hak dan kewajiban mereka tepat waktu. Hak mereka kan juga ada, misal contohnya sholat tepat waktu, kemudian dapat gaji tepat waktu, istirahat. Nah, itu yang sebisa mungkin saya penuhi. Yang paling saya takutkan adalah saya zolim ke mereka, sekecil apapun itu. Nah, itu yang saya hindari. Alhamdulillah sekarang ada 11 karyawan. Kalau dulu ketika awal meneruskan ini, itu saya mempertahankan ciri khas warung Tiwul Asih, yaitu prasmanan. Cuman ada beberapa menu yang saya tidak display lagi. Karena awal buka, kita masih belum tahu trafficnya akan seperti apa, kita masih belum tahu customer behaviornya seperti apa. Jadi ada beberapa menu prasmanan, seperti nasi tiwul, nasi putih, kemudian nasi jagung, itu kita pertahankan, lodo, tuna asap, layur asap, semar, kemudian yang hanya ada satu tulang juga lompong, lodeh lompong itu kita pertahankan juga. Kemudian setelah itu kita jalan, mulai rame, kemudian agak turun itu tadi, saya mencoba ada satu menu inovasi baru. Ini yang saya rilis kemarin Ramadan, itu menu pakai tampah. Tapi ternyata salesnya kurang oke. Akhirnya mikir lagi. Nah sekarang kita ada satu menu baru. Menu pertama di Tulungagung dan satu setelahnya di Tulungagung itu ada lodo bumbung, lodo pedas bumbung dan garang asem bumbung. Ini saya terinspirasi juga dari rumah makan di Jogja. Ya. Jadi ada satu ciri khas yang tidak bisa dirasakan kalau kita makan ayam lodo biasa. Di ayam lodonya saya masak di bumbung, kemudian di situ ada rasa smoky, ada bau-bau aroma pisang. Nah itu yang membuat lodo ini jadi something new di Tulungagung. Karena di Tulungagung kan biasanya kalau lodo kan orang sarapan ditaruh di pincuk ya kan, terus disiram kuah. Kalau nggak gitu ya lodo setengah ekor atau seperempat ekor disajikan, dimakan dengan urap kan. Tapi saya melihat kalau kita menyajikan dengan sesuatu yang beda, itu kan kita minimal akan mendapatkan awareness, Mas. Kita akan mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, saya keinget satu kalimat itu yang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Nah, itu coba saya terapkan di sini. Saya pengen orang-orang Tulungagung kalau makan lodo itu ya makannya ya nggak cuma di pincuk aja, tapi bisa menikmati di bumbung, di dalam bambu. Total kalau menu prasmanan dan juga menu bumbung-bumbungannya itu kurang lebih ada sekitar 30-an menu. Ya mulai dari nasi, kemudian oseng-osengan, lauk utama, goreng-gorengan, bumbung segala macam kurang lebih 30-an menu. Jadi kembali ke awal buka warung ini, ibu saya kan tadi mencari sesuatu yang belum pernah ada. Ini kan makanan deso banget, bahan utamanya ketela. Nah kemudian dari ketela ini kan ada sebuah proses tertentu yang bisa menjadikan dia bulat-bulat ini. Ini prosesnya panjang banget kalau diceritakan. Akhirnya terbentuklah menjadi satu tiwul. Ini tiwulnya dari Trenggalek. Jadi tiwul Trenggalek kan memang ciri khasnya kan hitam pekat dan itu yang kita bawa ke Tulungagung. Dan rasanya lebih gurih. Saya pengen warung Tiwul Asih ini bukan dikenal sebagai warung yang viral. Saya nggak pengen warung Tiwul Asih dikenal sebagai warung yang viral, tapi warung yang legend. Visi saya itu. Nah, ketika saya berbicara ke arah legend, artinya kan warung ini harus sustain. Maka dari itu, kalau saya belajar dari problem, kemudian belajar dari market juga,
Saya harus memastikan bahwa produk ini market fit. Biar ini bisa sustain, market di Tulungagung itu permintaannya seperti apa, produk saya harus market fit gitu. Gak cuman sekedar viral aja. Kemudian yang kedua adalah yang saya selalu tekankan ke anak-anak bahwa yang menghidupi kita itu customer. Saya bisa gaji kalian tuh karena ada customer yang beli di kita. Maka dari itu kita akan memperlakukan sebaik mungkin customer kita. Kayak di sini kan saya selalu bilang ke mereka, ajak mereka ngobrol seperti saudara sendiri. Itu yang selalu saya tekankan ke anak-anak di warung. Makanya kalau di sini ada beberapa customer lama kita juga kita bisa ngobrol santai gitu. Itu yang menambah experience mereka ketika datang di sini disambut dengan hangat. Selain kita tetap menjaga kualitas dari makanan. Karena ya kalau orang di tempat lain, kompetitor kan mungkin bisa, mereka ada wow faktor. Wow faktornya kayak contohnya tempatnya yang deso banget. Ada juga wow faktornya yang mungkin ada segmen tertentu yang menarik gitu kan. Kalau kami wow faktor yang kami tawarkan ya produk yang belum pernah ada di Tulungagung. Kemudian yang kedua wow faktor kami ya kami ingin memberikan experience makan lodo di bumbung dan dengan pelayanan yang sangat hangat. Ya, salah satu yang bisa menjadi awareness bagi orang lain kan kita harus punya wow faktor. Saya udah beberapa kali nyoba wow faktor, ada yang gagal, lah bismillah, alhamdulillah, tazin Allah yang sekarang ini wow faktornya berhasil. Sempat mas, habit antara pegawai dan juga habit ketika ngurusi sebuah usaha itu beda. Kalau dulu kan habit sebagai pegawai ya bangun, kerja sesuai dengan SOP segala macam, habis itu tidur, udah selesai gitu. Nah ketika jadi pengusaha habitnya beda mas. Yang diurusi ternyata lebih luas daripada hanya sebagai pegawai aja. Kalau dulu mungkin saya ngurusi mandor, vendor, anak buah, ya kan, ngurusi owner, ya kan. Cuman kan ini mengikat, kita ada kontrak dengan mereka. Baik buruk segala macam kan ya selama kita masih terikat kontrak kerja dengan mereka kan kita akan berhubungan terus. Tapi ketika menjadi business owner ini nggak berlaku mas. Karena ketika menjadi business owner itu ternyata seni untuk berinteraksi, seni untuk memperlakukan orang lain itu ternyata jauh lebih penting dibandingkan dengan kita hanya sekedar melakukan rutinitas setiap hari sebagai karyawan. Dan scope of work seorang business owner ternyata luas banget. Saya menyebut diri saya CEO mas, Chief Everything Officer. Nah ini yang dulu juga saya belum pernah kebayang kalau nggak terjun langsung. Dulu awal-awal belanja pasar sendiri, bikin menu sendiri, R&D sendiri, ngurusi vendor sendiri, jadi kasir sendiri, jadi di bar sendiri. Semuanya saya lakukan. Lalu dulu kan kalau saya tetap milih di BUMN, ya gue saya udah ada anak buah yang ngurusin gitu kan. Udah ada tim yang ngurusin, saya tinggal memastikan aja, manajerial aja kan. Tapi sekarang ya enggak, saya harus memastikan dari hulu ke hilirnya jalan semua. Dan itu saya lakukan semua. Gitu. Bahkan ketika awal-awal dulu, saya pulang nyampe di rumah itu jam 8, jam 9 malam, saya masih harus kerjakan lagi, pesan ke supplier, saya harus evaluasi, kemudian harus mikirin besok programnya apa untuk anak-anak, untuk sosial media seperti apa. Bahkan sampai jam 11, 12 baru bisa tidur lagi, itu habitnya beda. Cuman ada satu hal yang saya syukuri. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya nggak dapat ketika saya jadi karyawan dan ketika saya menjadi business owner ngurusi warung ini. Kalau jadi karyawan kan saya tiap bulan gaji jelas ya mas. Saya dapat gaji, saya tinggal kerja, tiap bulan saya dapat gaji yang sudah ada nilainya. Tapi ketika saya membuka usaha, saya nggak tahu kapan sepi, kapan rame. Dan sepi dan rame itu sebenarnya rezeki mas. Ketika rame itu dapat rezeki, ketika sepi juga dapat rezeki. Kalau rame kan rezekinya jelas ya, kita dapat harta, kita dapat uang. Kalau lagi sepi, itu sebenarnya kita juga dapat nikmat, dapat rezeki. Nikmatnya cuma dalam bentuk yang lain, waktu luang. Kemudian ketika ada waktu luang kita bisa pakai buat apa sih? Ibadah. Kita bisa datang ke kajian-kajian ilmu, kita bisa ngobrol sama anak istri orang tua, kemudian bisa muhasabah, bisa evaluasi. Itu juga nikmat yang harus disyukuri dan kita harus melihat itu sebagai rezeki juga gitu. Saya sempat ada di posisi melihat sepi itu sebagai ujian, Mas. Jadi ketika saya melihat sepi itu sebagai ujian, saya pernah 2 hari nggak ngobrol sama istri, Mas. Istri saya chat, telepon nggak saya angkat. Nggak saya balas, nggak saya angkat. Ketika waktu itu benar-benar warung lagi sepi, kemudian saya kan pasti manusiawi ya, kepikiran yang pertama nanti kalau sepi anak istri saya akan saya kasih makan apa. Sebenarnya ada 2 pipa mas, istri saya juga ada usaha, tapi kewajiban suami kan tetap melekat mas. Jadi pikiran saya adalah ketika sepi nanti saya gimana caranya, anak udah waktunya sekolah, kemudian
istri juga ada kebutuhan lain. Ketika sepi saya sempat, ya waktu itu karena yang saya pikir sepi itu adalah ujian dan musibah, akhirnya energi yang saya keluarkan negatif, Mas. Kemudian saya mengubah sepi sebagai ujian itu jadi sepi adalah nikmat. Ya tadi itu, kalau nggak sepi, kapan lagi saya mau ibadah? Kapan lagi saya mau datang ke kajian-kajian ilmu? Kapan lagi saya bisa belajar hal-hal yang lain? Kapan lagi saya bisa ngobrol sama anak istri? Kapan lagi saya bisa ketemu sama orang tua, ya kan? Kapan lagi saya bisa evaluasi? Kapan saya bisa istirahat? Ketika saya mengubah mindset saya bahwa sepi itu juga nikmat, yang datang, yang keluar justru energinya jadi positif, Mas. Sedangkan seorang pengusaha, business owner atau siapapun itu ya, kita kan harus selalu mengeluarkan energi positif agar tim kita juga tertular kan, Mas. Energi kan nyetrum, Mas. Energi negatif nyetrumnya jadi negatif, energi positif nyetrumnya jadi positif juga. Nah, ketika saya mengubah mindset itu, ya akhirnya yang datang pikiran saya lebih jernih, emosi saya lebih stabil, gak gerusa-gerusu gitu kan. Saya jadi merasa hati saya itu lebih tertata. Nikmat Allah itu kan banyak ya. Allah sendiri yang bilang, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha gitu. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Fokuslah ke nikmatnya. Nah, ini yang pada akhirnya membuat saya, kalau saya melihat ujian itu sebagai musibah, saya akan tertutupi semua nikmat yang Allah kasih ke saya. Tapi ketika saya mengubah, oh ternyata nikmat Allah itu lebih besar daripada ujiannya, maka ujian ini otomatis akan jadi nikmat juga, Mas. Kan ada teori 90/10 ya. 90% itu adalah respon kita terhadap hal-hal yang terjadi terhadap diri kita. 10% kan masalah. Kita mau merespon masalah ini seperti apa? Itu akan menentukan 90% arah hidup kita, Mas. Contohnya kalau misal sepi nih, saya ketika sepi, saya muring-muring, semuanya tak seneni segala macam. Ya maka waktu saya akan habis untuk di situ. Saya nggak akan ada waktu untuk evaluasi. Saya kan nggak akan ada waktu untuk apa sih yang perlu saya benahi. Energi saya udah habis di situ, warung saya nggak dapat apa-apa, tim saya cuma dapat omel. Respon diri kita terhadap hal yang datang ke kita itu kan itu yang bisa kita kendalikan, Mas. Sedangkan hal yang tidak bisa kita kendalikan, kayak contohnya orang datang ke warung kan kita nggak bisa kontrol, Mas. Siapa yang menggerakkan mereka buat datang ke warung kan itu kan bukan di luar kemampuan kita. Makanya ini tadi kan menyambung dengan ikhtiar dan tawakal. Berikhtiar, kemudian kita bertawakal. Nah, hasil itu kan di luar kendali kita. Jadi rezeki kita kan pertama sudah diatur sama Allah ya. Mau kita caranya halal, mau kita caranya haram. Kalau kita sampai mati kita rezeki kita 1 miliar katakanlah ya. Mau pakai cara halal haram itu sama aja, Mas. Nggak akan nambah sama sekali. Itu yang membuat saya yakin, saya tinggalkan itu. Jadi mau pakai cara yang benar atau enggak, ini sama sekali tidak akan menambah jumlah rezeki kita, jumlah harta kita itu nggak akan bertambah, Mas. Kalau sudah ditetapkan 1 miliar katakanlah ya, mau saya pakai cara yang halal, mentoknya 1 miliar. Gitu. Mau saya pakai cara yang nggak bener, mentoknya juga segini. Jadi ya kenapa saya harus mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Dengan cara apapun ini nggak akan pernah berubah. Saya sempat konsultasi juga ketika di Jogja, konsultasi dengan Ustadz Ami Nurbait. Saya konsultasi dengan beliau, saya ceritakan kondisi saya. Seperti ini Ustadz, kalimatnya Ustadz Ami waktu itu, ngapain dilihat dari sisi syariat, Mas? Dilihat dari duniawi aja udah jorok. Gitu. Ustadz Ami bilang kayak gitu. Ya itu yang membuat saya makin merasa bahwa ya udah, saya ambil jalan ini. Dan satu lagi yang menjadi prinsip saya itu kan kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik kan, Mas. Ketika saya meninggalkan itu, kemudian saya ngurusi warung, kalau dihitung dalam 1 tahun sama aja. Saya kan juga konten kreator, Mas. Waktu itu sempat bikin konten juga. Saya ngitung gaji saya ketika di BUMN, kemudian saya membandingkan dengan pendapatan saya di warung. Nah kalau dipikir-pikir lagi kan bedanya nggak jauh. Gitu. Makanya ya itu yang buat saya, oh iya bener ya. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya pertama dari segi pendapatan ya mirip-mirip. Tapi saya dapat hal lain yang lebih berharga, lebih bermakna, lebih berharga daripada harta aja. Saya tiap hari bisa ketemu anak istri. Saya bisa bersama mereka. Saya punya waktu lebih buat bisa ketemu orang tua. Dan yang membuat saya itu semakin bersyukur meninggalkan itu adalah ketika saya tahu bahwa dengan saya hadir untuk anak-anak dan istri saya, mereka secara mental juga saya merasakan ada perbedaan nih. Kalau dulu dikasih tahu anak saya itu agak susah gitu. Sekarang dengan saya hadir mereka lebih bisa untuk dikasih tahu, lebih nurut. Ada perbedaan. Dan mungkin juga salah satunya karena ya memang dulu itu ya kan ada putih, abu-abu, hitam, kan ini kan di abu-abu, Mas ya. Karena saya memberikan sesuatu yang abu-abu ke anak istri saya itu kan akan berdampak kepada minimal perilaku mereka sehari-hari lah. Nah ketika saya meninggalkan ini ya bismillah atas izin Allah juga, mereka juga
menjadi seorang yang lebih baik lagi. Anak dan istri saya juga secara kebutuhan batin mereka juga lebih terpenuhi. Mereka lebih ngerasa safe ketika saya di rumah. Kalau dulu kan kerja di BUMN itu kan saya sebulan libur cuma 4 hari, Mas. Jadi saya bisa ketemu anak istri itu sebulan cuma 4 hari aja. Ya penggantinya memang bukan dalam bentuk harta ya, tapi Allah ganti itu dengan nikmat yang jauh lebih besar dan tidak bisa diukur hanya dengan nominal aja. Pesan saya adalah jangan pernah khawatir meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah jamin dan pasti Allah ganti. Dan di dunia apapun, mau usaha, mau jadi karyawan, itu jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita, setiap rencana kita. Ada satu doa yang ini sangat bagus untuk kita kaum muslim. Yang kita bisa baca pagi dan petang, di zikir pagi dan petang itu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Itu artinya Masya Allah itu. Artinya bagus banget. Ya Allah yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya, berikanlah aku rahmatmu dan berikanlah aku pertolonganmu dan perbaiki segala urusanku dan jangan pernah serahkan urusanku ini kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Dan ini wallahi ini yang saya lakukan. Dan ketika saya sudah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah, saya melakukan ikhtiar semampu saya. Saya nggak peduli nanti hasilnya akan seperti apa karena ini yang pasti yang terbaik. Jadi saya menyerahkan semua hasil, mau baik, mau buruk, mau rame, mau sepi. Ya kalau Allah sudah memberikan hasil seperti itu ya saya harus menerima. Karena ini semua pasti baik. Ini juga yang salah satu yang membuat saya nggak pernah khawatir ketika sepi, ketika rame juga saya tidak merasa bahwa ini usaha saya. Karena sekali lagi saya tidak ada kontribusi apapun terhadap hasil. Karena hasil itu pure, murni, semua mutlak hak Allah. Saya tidak ada urusan terhadap hasil, yang bisa saya lakukan hanyalah berikhtiar aja. Baik, saya Faizal selaku owner dari Warung Tiwul Asih. Bagi rekan-rekan, teman-teman, atau wisatawan, atau warga-warga Tulungagung dan sekitarnya Jawa Timur, kalau lagi ke Tulungagung silahkan mampir ke Warung Tiwul Asih. Alamatnya di Bolorejo, Kauman, Tulungagung, tepatnya gandeng dengan pom bensin Kauman, pom bensin Bolorejo Kauman. Silahkan mampir ke sini dan kami akan berikan lodo pedas bumbung dan garang asem bumbung dari Warung Tiwul Asih, agar bisa merasakan nikmatnya makan lodo dengan pengalaman yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.